بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Sahabat Pangestu dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kami kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Kaifa Na'ishu Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Habib Sutrisno Hafizahullah Ta'ala, yang mana pertemuan saat ini yang akan membahas yaitu bab al-ijtihadu fi qiraatil Quran, bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Sahabat Pangestu dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada saat pembahasan kami berharap agar mendengarkan kajian ini sampai selesai, agar dapat memetik ilmu ini dengan sempurna dan merealisasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Habib Sutrisno Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharuhu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya selalu mencurahkan rahmatnya dan karunia-Nya yang melimpah kepada kita para hambanya. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap tersampaikan kepada uswah kita, kepada kekasih tercinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita jalan-jalan yang apabila mana kita tempuh akan menyampaikan kepada Allah tabaraka wa taala. Jalan yang apabila mana kita tempuh akan menyampaikan kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersungguh-sungguh di dalam membimbing kita semua umatnya, sehingga ketika beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka beliau meninggalkan kita semuanya di atas hujjah yang sangat gamblang, di atas aturan dan jalan hidup yang sangat jelas, sebagaimana digambarkan lailuha kanahariha,
siangnya malamnya bagaikan siang. La yazighu anha illa halik, yang tidaklah seorang itu menyimpang dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan menemui kebinasaan. Baik, insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita untuk sore hari ini, melanjutkan risalah yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah As-Shaleh, yaitu berkaitan dengan kaifa na'ishu Ramadan, bagaimana kita memakmurkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini dengan menjalankan berbagai macam ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala, dan bagaimana kiat-kiat agar kita benar-benar bisa memaksimalkan ketaatan dan kebajikan semasa di bulan Ramadan yang agung ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas bersama, sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang as-shadaqatu fi Ramadan, tentang sedekah di bulan Ramadan, dan termasuk di dalamnya kemarin sudah kita bahas yaitu tentang it'amut ta'am, memberi makan kepada sahabat-sahabat atau saudara yang lainnya, dan juga taftirus shaimin, dan memberi berbuka kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah siam. Pada sore hari ini fa insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita, poin yang keempat dari al-a'malus shalihat, yaitu amalan-amalan saleh yang tata'akkad fi Ramadan, yang ditekankan, yang sangat begitu diperintahkan untuk kita jaga dan kita tegakkan pada bulan Ramadan yang agung ini. Ar-Rabi' yang keempat, langsung saja kita lanjutkan pemaparan dari risalah beliau, Al-Ijtihadu fi Qiraatil Quran, bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Beliau melanjutkan, sa'udzakiruka ya akhi huna bi amrayni an halai as-salafis salihi. Saya akan mengingatkan atau saya akan menyebutkan kepada Anda, wahai saudara-saudara, dalam masalah ini, bi amrayni, dengan dua perkara. An halis salafis salih, tentang bagaimana kondisi dari salafus salih. Bagaimana generasi terdahulu dari umat ini mereka berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, terutama di bulan Ramadan yang agung ini, sehingga nanti ketika kita mendapatkan gambaran dari keberadaan mereka dan perilaku mereka berkenaan dengan Al-Qur'anul Karim, maka kita akan mengambil faedah yang berharga, untuk kemudian kita jadikan sebagai contoh, panutan dan uswah di dalam kehidupan ini. Pertama yaitu kasratu qiraatil Quran. Yang pertama, beliau menyampaikan tentang bagaimana mereka itu memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan yang agung ini. Beliau melanjutkan, syahrul Ramadan wa syahrul Quran. Bulan Ramadan dia adalah merupakan bulan Al-Quran. Kenapa? Karena disebabkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla jelaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pada bulan itu diturunkan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama, beristimbat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan penyampaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayam bagi ayyuksiral abdul muslimu, maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya bagi seorang hamba yang muslim min qiraatihi, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Faqad kana min halis salafi al-inayatu bi kitabillah. Dan sungguh ada
yaitu keberadaan dari salafus saleh, mereka begitu sangat memperhatikan terhadap kitab Allah di bulan Ramadan ini. Fakana Jibril alaihissalam, adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, yudarisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fi Ramadan. Ya, beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini. Ya, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada setiap malam dari bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana riwayat sebelumnya yang sudah kita baca. Wa kana Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, dan adalah sahabat Utsman Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, yakhtimul Qur'ana kulla yaumin marratan. Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu pada setiap harinya satu kali. Ya. Jadi setiap hari bisa khatam Al-Qur'an. Ya. Sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, wa kana ba'du salaf, dan adalah juga sebagian dari salafus saleh, yakhtimu fi qiyami Ramadan fi kulli salasi layalin. Ya, ada di antara mereka yang mengkhatamkan di dalam qiyamu Ramadan. Jadi mereka membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, ya, dan bisa menyempurnakan bacaannya pada setiap 3 malam sekali. Wa ba'dhum fi kulli sab'in, sebagian mereka ada yang sepekan sekali. Wa ba'dhum fi kulli asrin, dan sebagian mereka ada yang 10 hari atau 10 malam sekali. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, faqanu yaqra'ul Qur'ana fi sholati wa fi ghairiha, dan adalah mereka itu selalu memperbanyak bacaan Al-Qur'an di dalam salat maupun pada kesempatan-kesempatan yang lainnya di bulan Ramadan. Fakana lisyafi'i, dan adalah untuk al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi Ramadan sittuna khatmatan. Ya, beliau al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di bulan Ramadan itu punya yaitu 60 kali khatam Al-Qur'an. Ya, artinya beliau ini satu hari bisa 2 kali khatam Al-Qur'an. Kemudian yaqra'uha fi ghairi salati, yang beliau membaca ini di luar salat, ya. Jadi 60 kali khatam Al-Qur'an ini beliau selesaikan di luar salat. Wa kanal Aswad yaqra'ul Qur'an kulla lailataini fi Ramadan, dan adalah Al-Aswad rahimahullahu taala, beliau membaca Al-Qur'an dan mengkhatamkannya pada setiap malam di bulan Ramadan. Fakana Qatadah, dan begitu pula Qatadah, yakhtimu fi kulli sab'in daiman. Ya, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an itu pada setiap pekan, dan itu beliau langgengkan. Wa fi Ramadan fi kulli salasin, adapun di bulan Ramadan maka beliau mengkhatamkan setiap 3 hari sekali. Wa fil asril awakhir fi kulli lailatin, adapun pada malam yang terakhir, 10 yang terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengkhatamkan Al-Qur'an 1 kali dalam setiap hari. Wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan, dan adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, idza dakhala Ramadan, apabila mana masuk di bulan Ramadan, yafirru min qiraatil hadis, maka beliau menghindari atau meninggalkan untuk membaca al-hadis, wa mujalasati ahli ilm, dan juga bermajelis dengan ahli ilmu. Wa yuqbilu ala tilawatil Qur'an minal mushaf, dan beliau kemudian memfokuskan dirinya untuk membaca Al-Qur'an dari mushaf. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri, dan adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, idza dakhala Ramadan, apabila mana masuk beliau ini di bulan Ramadan, taraka jami'al ibadah, beliau meninggalkan ibadah-ibadah, ya, wa aqbala ala qiraatil Qur'an, dan beliau fokus, ya, memfokuskan dirinya untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ini keberadaan dari salafus saleh, bagaimana interaksi mereka di bulan Ramadan ini dengan Al-Qur'an Al-Karim. Qala Ibnu Rajab, mengatakan Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala, inna ma waradan nahyu, ya, hanyalah datang yaitu larangan, adanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
an qiraatil Quran, dari membaca Al-Quran fi aqalli min salasin, ya tidak lebih dari, saya tidak boleh, yaitu lebih sedikit dari 3 hari. Ya, tidak boleh mengkhatamkan Al-Quran lebih sedikit dari 3 hari. Alal mudawamah itu adalah bila mana dilanggengkan ala dzalika atas hal itu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan adanya larangan dari beliau SAW untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari sekali. Itu maksudnya kata beliau adalah bila mana itu dilanggengkan, ya, dirutinkan pada setiap masa dalam hidupnya. Wa amma fil awqatil mufaddalah, adapun kalau pada waktu-waktu yang utama, kasyahri Ramadan, seperti di bulan Ramadan, ya, khususan al-layali allati yutlab fiha Lailatul Qadri, ya, khususnya adalah pada malam-malam yang di situ diharapkan atau dicari adanya Lailatul Qadri, au fil amakin al-mufaddalah, atau sebagaimana di tempat-tempat yang utama, kama kata, atau sebagaimana di kota Mekah, liman dakhalaha, bagi orang yang memasukinya min ghairi ahliya, yang dia bukan penduduk aslinya, fayustahabul iksaru fiha min tilawatil Quran, maka dimustahabkan, ya, disunahkan, dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, iktinaman li fadilatiz zaman wal makan, yaitu untuk meraih keutamaan tempat dan juga waktu. Jadi ini keterangan dari beliau rahimahullah ta'ala, bahwasanya larangan Nabi untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu maksudnya adalah apabila mana didawamkan dalam setiap waktu dalam kehidupan. Akan tetapi pada kondisi-kondisi yang utama, ya, seperti di bulan Ramadan, kemudian di malam Lailatul Qadri, ya, kemudian di tempat-tempat yang utama seperti di Mekah, ya, maka pada kondisi-kondisi seperti itu justru dianjurkan agar kita yaitu lebih memperbanyak lagi bacaan Al-Quran. Artinya pada kondisi seperti itu kita diperbolehkan untuk mengkhatamkan Al-Quran, ya, untuk mengkhatamkan Al-Quran, menyelesaikan bacaan Al-Quran kurang dari 3 hari. Wa alaihi yadullu amalu ghairihim, dan menunjukkan atas hal itu adalah sebagaimana yang telah diamalkan oleh selain dari mereka, dari para sahabat dan juga tabi'in dan para ulama istilahnya dari a'immatul arba, kama sabaqa dzikruhu, sebagaimana yang sudah kita ketahui penukilannya atau penyebutannya sebelum ini. Jadi gambaran ini menjelaskan kepada kita bagaimana semangat dari salafus saleh, ya, mereka itu benar-benar bersungguh-sungguh, ya, di dalam membaca Al-Quran, di dalam tilawatul Quran di bulan Ramadan ini. Jadi gambaran-gambaran ini menjelaskan kepada kita bagaimana hendaknya seorang muslim, orang yang beriman itu benar-benar fokus terhadap Al-Quran, terutama yaitu di bulan Ramadan yang agung ini. Sehingga tidak heran, ya, ketika ada seorang ulama, ya, seorang syekh, ketika ditanya bagaimana salafus saleh mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran, ya, bagaimana mereka itu berhubungan dengan Al-Quran, maka beliau menjawab, atau mereka menjawab, mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim itu sebagaimana kalian sekarang ini berinteraksi dengan HP, ya. Jadi ini satu faedah bagaimana gambaran mereka itu bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu gambarannya sebagaimana kita saat ini atau orang-orang saat ini berinteraksi dengan HP-nya, ya, kita lihat bagaimana kita sekarang ini, ya, berinteraksi dengan HP, hampir tidak bisa lepas dari kita. Jadi seakan-akan itu menjadi bagian dari hidup kita yang apabila mana kita berpisah maka kita tidak bisa hidup dengannya, ya, kemana saja kita bawa, ya. Jadi tidak pernah lepas dari tangan kita, bahkan, ya, kemana-mana kita kantongi, ya. Kalau misalnya kita mau safar,
kemudian ternyata HP-nya ketinggalan di rumah, ya kita balik lagi. Ya, jadi itu gambaran seperti itu adalah menggambarkan bagaimana salafus saleh berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa lepas dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kalau mereka tidak membaca Al-Quran, ya, dalam kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, maka mereka seakan-akan sudah kehilangan dari sebagian dari hidup mereka. Maka inilah yang hendaknya menjadi bagian renungan kita utama di bulan Ramadan ini, ya, sejauh mana kita telah berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim dan bagaimana kita berinteraksi dengannya itu adalah mewujudkan dan menggambarkan bagaimana kecintaan kita yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yaitu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bila mana engkau ingin melihat bagaimana seorang itu benar apa tidak cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fangzur mahabbatal Quran fi qalbi. Ya, lihatlah bagaimana dia itu mencintai Al-Qur'an di dalam hatinya. Jadi bagaimana dia itu bersungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka itu menampakkan, mewujudkan, menggambarkan bagaimana dia itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Ya, dia adalah merupakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Yang apabila mana ya, kita berusaha sebaik mungkin untuk membacanya, ya, berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan, memahami, menjalankan dalam kehidupan kita, maka itu berarti refleksi dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sebagaimana gambaran bahwasannya kalau orang itu dia cinta kepada sesuatu, cinta kepada orang lain, maka dia akan senang mendengarkan kalamnya. Ya, dia akan senang mendengarkan ucapan orang yang dia cintai tersebut. Maka demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apabila mana memang benar-benar kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita tidak akan bosan, ya, tidak akan yaitu mau ketinggalan atau jauh dari Al-Quranul Karim. Ya, kita akan selalu ingin mendengarkannya, kita ingin selalu meresapinya, kita ingin selalu yaitu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ma'asyiral muslimin, sahabat pangestu dan juga kaum mukminin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita lanjutkan ya pembahasan atau poin risalah yang selanjutnya yang disampaikan oleh beliau, yang di sini al-buka'u 'inda tilawatil Qur'an aw sima'ihi. Ya. Mereka para salafus saleh ini adalah sering yaitu menangis ketika membaca Al-Quran atau ketika mereka mendengarkannya. Ya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya salafus saleh mereka, ya, di generasi salaf ini mereka benar-benar sangat kuat ikatannya dengan Al-Quranul Karim. Ya. Jadi Al-Quran itu benar-benar memiliki asar yang kuat, ya, menumbuhkan efek yang kuat di dalam jiwa, di dalam hati mereka, sehingga mereka benar-benar tersentuh, benar-benar terbawa dengan yaitu redaksi-redaksi kalamullah. Beliau melanjutkan, lam yakun min hadis salaf, bukan termasuk yaitu petunjuk dari salaf hadzul Quran hadus syi'ri, yaitu membaca Al-Quran dengan cepat sebagaimana seorang itu membaca syair. Duna tadabburin wa fahmin, tanpa disertai dengan tadabbur, meresapi, merenungi dan juga memahami. Jadi artinya mafhumnya adalah para salafus saleh ini bila mana mereka membaca Al-Quran, maka mereka baca dengan tartil, ya, mereka baca dengan yaitu pelan, ya, tidak cepat sehingga sampai merusak dari yaitu tajwid-tajwidnya, ya, dan juga mereka membacanya dengan disertai tadabbur dan juga penuh yaitu peresapan dan perenungan. Wa inna makanu yata'assaruna bi kalamillahi azza wajal.
dan hanya saja mereka itu adalah, atau bahkan mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar ya ta'assaruna bi kalamillah, benar-benar yaitu terpengaruh, ya, terpengaruh, benar-benar mengasar dengan bacaan kalamullah ini. Wa yuharrikuna bihil quluba, dan bacaan-bacaan mereka itu benar-benar bisa menggerakkan hati mereka. Jadi bukan hanya yaitu bacaan di lisan saja, ya, bacaan yang cepat, tidak ada renungan, tidak ada pemahaman, yang tidak ada asar, tidak ada pengaruhnya di dalam hati dan jiwa, yang tidak menggerakkan hati dan jiwa, tidak. Tapi bacaan mereka adalah bacaan-bacaan yang benar-benar bisa yaitu mempengaruhi kondisi hati dan jiwa mereka. Wa fil Bukhari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, kepada siapa bersabda? Kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iqra alayya. Jadi Nabi bersabda, wahai sahabatku, bacalah atasku Al-Quran. Fakultu aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, bagaimana saya bacakan Al-Quran ini atas engkau, padahal Al-Quran ini diturunkan atas engkau, ya. Bagaimana saya yaitu membacakan Al-Quran ini atas engkau, padahal Al-Quran diturunkan atas diri engkau. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya, saya suka, saya senang mendengarkan Al-Quran ini dari selainku. Maksudnya saya ingin, ya, saya suka mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari sahabatku, ya, dari temanku, dari orang lain. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta, begitu senang dan bahagia mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari sahabatnya yang lainnya. Qala, maka beliau pun melanjutkan ceritanya, faqara'tu surat An-Nisa. Ya, aku pun kemudian membaca surat An-Nisa. Hatta idza balagat, sampai kemudian ketika yaitu sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Itu surat An-Nisa ayat yang ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Maka bagaimana apabila mana nanti, yaitu di hari kiamat itu, kami datangkan dari setiap umat itu saksi, ya. Jadi ini khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ja'alna bika ala haula'i syahida, dan kami jadikan, ya, engkau nanti sebagai syahid atas mereka, ya, atas umat. Jadi redaksi dari firman Allah Subhanahu wa taala ini sudah barang tentu menyentuh langsung kepada jiwa dan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Allah tabaraka wa taala mengingatkan kepada beliau tentang bahwasannya beliau nanti akan didatangkan sebagai saksi untuk umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini sebagai gambaran, ya, satu kondisi yang begitu sangat membuat hati ini menjadi terenyuh, membuat hati ini menjadi yaitu berpikir, ya, bagaimana nanti kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika didatangkan, ya, dan menjadi saksi terhadap umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala hasbuka, maka kemudian beliau pun menyetop bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Hasbuka, cukup wahai sahabatku. Faltafattu fa idza ainahu tadrifan.
Ya, saya pun kemudian menoleh, artinya melihat, melirik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata kedua mata beliau pun berlinang air mata. Jadi beliau benar-benar tersentuh dan terbawa dengan lantunan ayat dan makna yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah satu ayat yang memang benar-benar menyentuh kepada kehadiran beliau sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa akhraja al-Baihaqi, dan telah mengeluarkan al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu taala an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, lamma nazalat, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ini surat An-Najm, ya, bagian ayat-ayat yang terakhir, afa min hadzal hadisi ta'jabun, apakah dari Al-Quran ini, ya, kalian itu merasa heran, wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian ketika mendengarkan Al-Quran ini justru malah tertawa-tertawa dan tidak menangis, ya. Maka ketika turun ayat ini, baka ahlus suffah, menangislah mereka itu ahlus suffah, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakan mereka adalah al-fuqara wal masakin, ya, dan ada di antara mereka yang tidak punya keluarga, hidup dalam kemiskinan dan kefakiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk tinggal di bagian sufah dari masjid, di teras dari masjid tersebut. Ketika mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dibacakan turun atas mereka, mereka pun menangis hatta jarat dumu'uhum ala khududihim, sampai mengalir air mata mereka di pipi-pipi mereka. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hissahum baka ma'hum, ya. Ketika Rasulullah mendengarkan mereka menangis, ya, karena tersentuh dengan ayat tersebut, Rasulullah pun ikut menangis bersama dengan mereka. Fabakaina bibukaihi, maka kami pun semakin menangis dengan tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda atas peristiwa atau kejadian tersebut, la yalijun nara man baka min khasyatillah. La yalijun nar, tidak akan masuk neraka man baka, orang yang menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ini sebagai hiburan, ya, sebagai motivasi, ya, sebagai yaitu tasliyah bagi mereka para fuqara, ya, al-masakin, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tinggal dari bagian dari masjid tersebut. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khabar yang memotivasi mereka untuk tetap seperti halnya kondisi mereka, ya, bagaimana mereka terpengaruh dengan Al-Qur'anul Karim ketika mereka membaca firman Allah tabaraka wa taala, maka menyentuh dalam kalbu mereka dan membawa mereka kemudian tumbuh rasa takut mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, apakah dengan Al-Qur'an ini kalian heran, ya, bahkan kalian tertawa dan kalian tidak menangis karena bacaan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah merupakan yaitu bacaan yang begitu sangat mulia, bacaan yang berat, ya, yang apabila menyentuh hati seorang maka akan memberikan asar, ya, akan memberikan pengaruh yang besar kepada hatinya. Maka bagaimana seorang itu
ketika mendengarkan Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an, kemudian tidak ada reaksi, ya, tidak ada reaksi pada jiwa dan hatinya. Ya, ini ya bisa jadi adalah menunjukkan akan kekerasan hatinya. Ya, sampai-sampai dia ini tidak ada reaksi ketika membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang agung. Falamma sami'a Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la yalijun nara man baka min khasyatillah wa qad qara'a Ibnu Umar, dan kita lanjutkan wa qad qara'a Ibnu Umar, dan telah membaca Abdullah Ibnu Umar suratal mutaffifin.